Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul The Promised Neverland. Bisa dilihat. The Promised Neverland ini tamat di volume 20, 1-20, diterbitkan oleh Alex Media, dibuat oleh Kaiju Shirai dan art oleh Posuka Demizu. Ya, bisa dilihat ini The Promised Neverland sendiri itu salah satu komik yang cukup populer ya. Karena cukup populer dan genrenya thriller dan kebetulan terbit di Indo, jadi gue agak penasaran dengan komik ini dan ini gue masukin ke wishlist dan akhirnya bisa gue beli gitu sampai set tamat gitu. Jadi gue belinya nggak satu-satu, gue langsung 1 sampai 16 komik gitu. Habis itu 4 komiknya gue beli di Shopee. Gue dapat di rank harga 300.000 set kayak gini, kurang lebih 320-an gitulah. Ya menurut gue cukup worth it. Dan gue baru baca sampai volume 6. Baru sampai volume 6, jadi ya gue bakal nyeritain sinopsis dan review gue selama 6 volume ini. Apa aja yang gue dapat, gimana ceritanya, segala macem ya gue bakal jelasin. The Promised Neverland sendiri ini udah ada animenya 2 season. Dan banyak banget yang gak suka dengan animenya. Banyak yang bilang animenya itu nge-skip hal-hal penting yang ada di komiknya. Jadi kayak dari season 1 ke season 2 itu loncat. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi kayak gak diceritain, gue gak paham kenapa. Intinya ya karena kritik jelek kayak gitu, gue gak nonton animenya. Gue mutusin baca komiknya aja. Dan setelah gue baca 6 volume, ya The Promised Neverland ini cukup menjanjikan namun melelahkan di awal. Gue jelasin sinopsisnya. Jadi tentang Emma, Ray, dan Norman, 3 bocah dengan 3 bocah ini, bocah yang paling pinter di panti asuhan. Kita anggap ini panti asuhan ya. Dan mereka ini diurus oleh satu ibu bernama Mama. Jadi 3 orang ini, 3 anak pinter di panti asuhan ini, dan diurus oleh satu babysitter bernama Mama. Dan mereka itu menyayangi Mama dan menganggap Mama itu seperti ibu kandungnya sendiri, kayak ya karena dia orang tua satu-satunya yang ada di situ dan dia orang yang paling besar yang ngajarin ini itu segala macam. Jadi dia udah kayak Mama ini kayak dianggap orang tua gitu, layaknya orang tua pada umumnya. Namun sampai suatu ketika Emma dan Norman tidak sengaja menemukan kejanggalan di panti asuhan ini. Salah satu dari mereka itu ada yang bakal diadopsi. Mama bilangnya seperti itu. Ya mereka seneng dong, wah dapat keluarga baru nih. Sampai akhirnya si Emma dan Norman ngelihat suatu kejanggalan, yaitu mereka, si anak tadi itu bukan diadopsi melainkan dibunuh. Dan semenjak kejadian ini, Emma sama Norman dibantu dengan temannya Ray itu gimana caranya bisa kabur dari panti asuhan ini. Kurang lebih premisnya seperti itu. Dan yang menarik dari komik ini adalah kita diperlihatkan anak-anak yang super jenius, yang ini bukan panti asuhan gitu, jadi kayak ini peternakan gitu, gimana caranya dia bisa kabur. Nah yang bikin gue melelahkan menurut gue itu, jadi selama 4 volume ini kita cuma dikasih rencana apa ya, rencana si 3 orang ini, mana sih yang 3 orang ini itu merencanakan gimana caranya dia kabur, cuman gak dieksekusi. Jadi gue bacanya tuh kayak ngalor ngidur sama 4 volume itu bisa dibilang cukup melelahkan. Cuman gue cukup sabar buat nungguinnya tuh, kayak mana nih titik baliknya mana nih gitu. Kayak jadi si mereka bertiga tuh kayak nyusun rencana, terus tiba-tiba nggak dilaksanain, nyusun rencana nggak dilaksanain, kayak gitu terus. Bahkan rencana mereka berubah. Karena gue paham serunya di part 4 volume ini adalah mereka bertiga harus ngadu kecerdasan dengan Mama. Jadi mereka gimana caranya buat kabur, dan Mama gimana caranya buat menahan mereka kabur tanpa harus menyakiti mereka. Karena jika Mama menyakiti mereka, maka kualitas tubuh mereka itu jadi kurang enak rasanya. Jadi gimana caranya si Mama ngukum mereka tanpa menyentuh mereka, seperti itu kurang lebih. Nah selama 4 volume ini jadi kayak perlawanannya itu menurut gue kurang berasa. Di 4 volume awal tuh belum kurang berasa, tegangnya udah dapet. Apalagi nih, lihat nih, seperti art kayak gini. Nih lihat nih. Ini artnya udah creepy banget, men. Di sini Emma udah tahu kalau dia adalah hewan ternak, dianggapnya manusia ternak lah, bukan hewan. Dan Mama juga udah tahu kalau Emma ini tahu gitu. Nah, itu emang agak creepy, cuman
nyusun rencana tapi rencananya nggak dilaksanain tuh, gue paham ada momennya bakal dilaksanain, cuman kayak rencana mereka tuh diubah-ubah mulu. Itu yang kurang di 4 awal, sampai akhirnya volume 5 dan 6 tuh, ya ini bakal spoiler ya, jadi pastikan kalian udah baca dulu. Gue juga baru baca 6 volume biar gue nggak spoiler banget di video ini. Jadi di volume 5 dan 6 tuh mereka udah berhasil keluar, dan banyak banget petualangan dan makhluk-makhluk seru di luar panti. Dan ini udah part seru banget, jadi gue ngeliatnya kurang lebih tuh kayak lebih kayak Maze Runner gue ngeliatnya. Jadi ya seru-seru banget ini. Cuman di awal tuh butuh effort lebih aja buat baca, karena ya bener-bener full percakapan 3 orang ini nyusun strategi gitu. Buat kalian yang malas banyak omong gitu, ini isinya tuh omong semua, omongan mereka, cuman omongannya berisi, bukan omong yang ngalur ngidul sih, lebih ke omong soal strategi ini, ternyata strategi ini nggak mati gitu, kita harus ke langkah selanjutnya, ganti strategi ini gitu-gitu. Ya bukan cuma mereka bertiga doang, mama juga nyusun strategi gimana caranya supaya mereka nggak kabur gitu tanpa menyentuh, dengan cara nambah satu mama lagi kayak gitu. Jadi mamanya ada 2 di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat art-artnya. Sedih gue baca juga, ya gila ini komik. Sedihnya dapet gue baru di 4 volume aja, karena kan ada beberapa karakter yang buat pembangunan karakter mungkin ya. Jadi pembuat pembangunan karakter, ada karakter yang harus dimatikan buat pemeran utamanya si Emma itu mungkin biar berkembang secara mental dan psikologi gitu. Jadi ya sedih, cuman ya tadi gue bilang 4 volume awal itu kurang, dan di volume 5 6 ini udah part serunya. Mungkin ya gue kurang tahu ya, karena ini masih banyak. Jadi gue nggak tahu bakal seseru apa petualangan mereka. Yang jelas ini tuh komik petualangan di dunia yang mungkin istilahnya mereka build sendiri gitu, monster-monsternya, bentuk monsternya. Jadi ini cukup seru, apalagi ini udah ada animenya. Mungkin kalian yang malas baca bisa langsung nonton anime, cuman sekali lagi gue ingetin kalau animenya itu nggak sama dengan komiknya. Jadi ada beberapa part itu yang dilongkap, diloncatin, di skip. Jadi kayak langsung dibikin kelar aja di 2 season. Harusnya bisa mungkin 3-4 season kalau nggak di skip-skip mungkin. Dan karena gue udah punya komiknya langsung 20, kayak gue ngeliat poster volumenya juga, gue langsung tahu, bukan langsung tahu, langsung kena kayak kena spoiler gitu. Jadi kayak ya udah. Dan The Promised Neverland ini menurut gue ratingnya 4 dari 5. Gue suka banget petualangannya, desain karakternya, world building itu udah oke banget. Konsep ceritanya, adu kecerdasan bocah kayak gitu, kayak gimana sih anak sama orang tua, tiba-tiba anak kayak dilepas gitu ke dunia luar yang notabene nggak tahu apa-apa. Kayak lu nggak pinter aja kalau anak kecil keluar, itu kan udah bahaya banget. Jadi kayak ya apalagi kalau ngelawan iblis, hutan-hutan hidup kayak gitu, itu kayak gokil banget ini komik. Cuman ya 4 volume awal aja yang gue bilang melelahkan, bukan jelek, gue bilang melelahkan. Karena ya yang tadi ngerombak strategi berkali-kali itu bener-bener menguras energi gue yang baca gitu. Kayak gue udah baca panjang lebar penjelasan strategi ini, tiba-tiba diubah, dan sampai akhirnya dia pakai strategi yang gak dijelasin sama sekali. Itu ya itu sih yang kurang di 4 volume awal. Tapi terlepas dari itu ini bagus banget. Dan gue saranin kalau kalian mau beli komik fisiknya, beli selagi belum ada volume yang langkah ya. Karena komik-komik lokal tuh biasanya tuh ada 1 volume aja yang langkah, entah kenapa, gue nggak ngerti deh. Contoh kayak 1-20 ada aja, misal kayak volume 12-nya gitu nggak ada gitu. Ya intinya ini bagus, gue suka. Rate dari gue 4 dari 5. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih.